الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tema kajian kita pada ta'lim pada subuh ini membahas surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 19, yaitu tentang hizbus syaiton, tentang golongan setan. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 19, setan telah menguasai mereka. Jadi setan itu akan berusaha menguasai manusia dengan berbagai cara. Dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim." Jadi setan itu akan menguasai dan datang ke manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin, dan kamu akan mendapati manusia itu kebanyakan tidak bersyukur. Kembali ke surat Al-Mujadilah ayat 19, istakhwada alaihimus syaitan, setan telah menguasai manusia, fa'ansahum zikrullah, membuat manusia lupa kepada Allah. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, lupa datang ke majlis taklim, lupa membaca Quran dan lain-lain, itu indikasi dia telah dikuasai setan. Sibuk dengan aktivitas keduniaan, lupa kepada Allah. Nah, orang yang telah dikuasai setan lalu membuat dia lupa kepada Allah, hidupnya hanya mengejar-ngejar dunia, ulaika hizbus syaiton, kata Allah. Mereka itulah golongan setan. Ala inna hizbas syaiton humul khasirun. Ingatlah, sesungguhnya golongan setan itu orang-orang yang rugi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam surat Al-Mujadilah ayat 19 ini diawali dengan kalimat istakhwada alaihimus syaiton, setan telah menguasai mereka. Apa yang akan dikuasai setan dari manusia? Ada 5, ya. Pertama, pikrian, cara berpikir. Kedua, maknawian, mentalitas. Ketiga, nadharian, pandangan hidup. Ya, pandangan hidup manusia sehingga dia mengagung-agungkan dunia, lupa kepada akhirat. Amalian, aktivitas. Dan yang terakhir, minhajian, sistem hidup. Mari kita urai satu-satu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Istahwada alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka, fa'ansahum zikrullah, membuat mereka lupa kepada Allah. Apa yang akan dikuasai setan sehingga mereka lupa kepada Allah? Ya, pertama adalah pikrian, cara berpikir, mindset. Maka jangan heran ngaku Islam, namanya Islam, tapi mengatakan semua agama sama. Jangan heran ngaku Islam, namanya Islam, bahkan mungkin turunan kiai, tetapi menjadi buzzer yang suka menghujat syariat Islam. Nah, jangan heran ada orang namanya Abu Toto Ar-Rasyidi, Abdus Salam Ar-Rasyidi, menjadi Panji Gumilang, yang sekarang mendirikan ajaran sesat, mendirikan pesantren yang sesat, ya, penganut dari Isa Bugis, ya. Itulah Az-Zaitun. Padahal salah satu pondasi akidah yang harus dimiliki umat Islam itu adalah al-wala dan al-baro. Apa itu al-wala? Al-wala itu mahabbatu ma'auman ahabbahul mahbub. Al-wala itu artinya kita mencintai sesuatu dan seseorang itu yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-baro maknanya kebalikannya. Bugudu, membenci, apa-apa, auman atau seseorang, abgodhul mahbub, yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Sementara si Az-Zaitun pengen mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah dia tidak melihat
Israel negara yang paling sadis, paling rasialis, menindas umat Islam, menjajah tempat suci umat Islam Masjidil Aqsa sampai detik ini. Kok si Az-Zaitun, si Panji Gumilang orang sesat ini sampai memanggil tokoh Yahudi Indonesia untuk hadir di tahun baru Islam kemarin? Ini kan akidah yang sesat. Mana muruah harga dirinya ketika tempat suci umat Islam Masjidil Aqsa masih dijajah oleh Israel? Kok tiba-tiba mau hubungan diplomatik dengan Israel tanpa malu-malu? Dia mempopulerkan, mensosialisasikan salamnya orang Yahudi. Ini ciri daripada orang sesat. Nah, jadi ihwatul iman rahimakumullah, setan telah menguasai mereka, fa'ansahum zikrullah, membuat mereka lupa kepada Allah. Yang mula-mula akan dikuasai setan adalah pikrian, cara berpikir. Jadi yang pertama sekali lagi yang akan dikuasai setan dari manusia adalah pikrian, cara berpikir. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian beberapa derajat. Siapa yang diangkat? Orang berilmu, bukan karena nasab. Saya bilang oknum ya, karena Habib Rizik gak bangga itu dengan Habibnya. Ada oknum-oknum Habib lah yang terlalu bangga dengan nasabnya sehingga dia seolah jadi rasialis akhirnya. Seolah dia merasa paling mulia. Pada dalam Islam standar kemuliaan apa? Nasab apa bukan? Bukan. Standar kemuliaan dalam Islam ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, aku telah menjadikan kalian laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa perbedaan suku ini? Bukan untuk bangga, tapi lita'arofu, untuk saling mengenal. Lalu Allah menegaskan 14 abad yang lalu, ya, sebelum ada Abraham Lincoln, sebelum ada Nelson Mandela, 14 abad yang lalu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang-orang bertakwa. Kita bisa mulia kalau kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Ini bertentangan dengan dogma-dogma dari oknum Habib, merasa darahnya cucu Rasul, dalam tubuh saya darah Rasul. Rasul tidak pernah menyuruh ya turunannya untuk bangga dengan keturunan. Yang ada Rasul mengecam orang-orang yang bangga dengan nasab. Ini ada hadisnya, di antara saya bacakan hadisnya begini. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Rasul, ada 4 perkara pada umatku min amril jahiliyah, dari budaya jahiliyah yang umatku belum meninggalkan. Terbukti sampai pagi ini belum ditinggalkan oleh umat Islam. 4 perkara jahiliyah. Ini menunjukkan kebenaran sabda Rasul. Rasul seorang bukan manusia biasa. Apa yang dikatakan Rasul, 4 budaya jahiliyah itu masih hidup sampai pagi hari ini. Apa yang pertama? Al-fahru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Itu budaya jahiliyah. Jadi ketika orang bangga dengan nasab, bangga jadi dengan sukunya, dengan andinya, dengan tekuknya, dengan kemasnya, dengan bagusnya, itu budaya jahiliyah. Karena memang yang harus kita banggakan bukan nasab, bukan kebangsaan. Saya juga cinta Indonesia. Saya pernah 11 tahun tinggal di luar negeri. Nggak pernah ikut penataran P4, Pak. Karena saya hidup dari pesantren ke pesantren. Tapi ketika di luar negeri ada orang menghina Pak Harto, saya tersinggung. Kalau ada orang menghina Indonesia, saya tersinggung. Itu fitrah. Rasulullah itu orang Mekah, hijrah ke Madinah, suka bersyair, mengekspresikan kerinduan ke Mekah. Jadi cinta ke Indonesia itu wajar, tapi jangan berlebihan. Jadi syirik akhirnya. Ia mencintai Indonesia fitrah, tapi jangan berlebih. Betul, Pak? Nah, buzzer-buzzer bilang begini, aktivis-aktivis Islam itu adalah kadal gurun. Mereka tidak cinta kepada Indonesia, mereka anti kepada Indonesia, mereka mendukung khilafah. Padahal Bapak harus tahu, Ibu harus tahu, siapa yang menyatukan Indonesia? Seorang ulama dari Sumatera Barat, pemimpin Persis, dulu ketua Masyumi, Dr. Muhammad Nasir. Ini yang menyatukan NKRI. Hasil dari kompresi meja bundar, Indonesia negara federal yang masih bisa dikuasai Belanda. Siapa yang menyatukan Indonesia? Seorang ulama, aktivis Islam, orang Persis, Dr. Muhammad Nasir. Jadi kalau buzzer bilang orang yang mendukung khilafah, orang yang
pengen menegakkan syariat Islam, anti kepada NKRI, mereka buta sejarah. Siapa yang menyatukan Indonesia? Seorang aktivis Islam sejak dari muda, Pak Natsir, yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, itulah penjelasan sekilas surat Al-Mujadilah ayat 19. Standar kemuliaan dalam Islam itu adalah ketakwaan. Tadi sebelum saya jelaskan, ada 4 budaya jahiliyah ya. Umat Islam sampai pagi hari ini belum bisa meninggalkannya. Apa kata Rasul? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Masih ada gak sampai sekarang? Masih ada gak? Di suku saya aja masih banyak orang yang bangga dengan menaknya, dengan radennya. Kalau nggak dibilang raden marah itu. Nah, itu budaya jahiliyah itu. Ya, pernah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat, memanggil Bilal, wahai anak seorang hamba yang hitam. Rasul marah itu. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, dalam dirimu masih ada budaya jahiliyah, bangga dengan nasab. Yang kedua apa? Budaya jahiliyah yang umat Islam belum meninggalkannya. Yang kedua, watok nufil ansab, menghina nasab. Sekarang kebalikannya, menghina nasab. Masih ada gak sampai sekarang? Masih ada gak? Saya kadang suka tersinggung itu kalau ada orang bilang orang Sunda matre. Nah, kalau ada orang Sunda matre itu oknum, betul Pak? Yang kasihan orang Padang pelit katanya. Jadi kita kembali ke surat Al-Baqarah, ya. Allah berfirman begini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, tidak ada yang terbaik melainkan celupan Allah. Suku apa saja, bangsa apa saja, kalau sudah tercelup dengan celupan Allah, tercelup dengan nilai-nilai Islam, akan jadi orang soleh dan solehah. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Jadi Islam itu agama yang egaliter, agama yang tidak rasialis. Siapapun dia, kalau sudah tercelup dengan nilai-nilai Islam, akan jadi orang soleh dan solehah. Walaupun orang itu saudara kandung kita, tapi kalau dia belum tercelup dengan nilai-nilai Islam, akan jadi orang tidak baik. Betul tidak? Betul tidak? Apa kurangnya Abu Lahab? Abu Lahab pamannya Rasul, adiknya dari ayahnya Rasulullah. Tapi dikutuk dalam Al-Quran. Padahal dia Habib itu. Habib tidak Abu Lahab. Habib, darah Rasul, pamannya Rasul. Dikutuk dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wata. Jadi saya kemarin baca tulisan siapa Abu Lahab dan Abu Jahal. Sementara ini ada kesalahan yang mengatakan Abu Jahal itu pamannya Rasul, padahal bukan. Abu Jahal itu bukan pamannya Rasul. Itu sepupu ketiga dari Rasulullah, bukan pamannya. Pamannya Rasul itu hanya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal bukan pamannya Rasul. Jadi kalau lihat dari kemuliaan nasab, ya Abu Jahal orang Quraisy, ningrat Mekah, ya pamannya Rasul, tapi dikutuk dalam Al-Quran. Itulah indahnya Islam. 14 abad yang lalu Allah telah menegaskan inna akramakum. Yang ketiga apa budaya jahiliyah? Ini masih ingat. Yang ketiga budaya jahiliyah yang umat Islam masih melakukan sekarang, wal istisqa'u bin nujum. Minta hujan dengan perbintangan yang sekarang dikenal horoskop atau zodiak. Betul apa betul? Dihubungkan tanggal lahir, bulan dengan nasib. Benar apa kata Rasul? Budaya jahiliyah yang ketiga umat Islam masih melakukan itu perbintangan, horoskop, zodiak. Yang terakhir apa? Budaya jahiliyah yang umat Islam masih melakukan an-niyahah. Apa an-niyahah? Meratapi orang yang telah meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Dari mana dalilnya? Penetapan 3 hari itu apa dalilnya? Kan kita perlu dalil dari Quran dan Sunnah. Apa keistimewaan 7 hari, 40 hari, 100 hari? Gak ada sama sekali dalam Quran dan Sunnah. Jadi benar apa yang dikatakan Rasul, 4 budaya jahiliyah itu masih hidup dan terpelihara di kalangan umat Islam sampai detik hari ini. Berarti apa yang diucapkan Rasul itu berdasarkan wahyu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.